Perkenalkan, saya Gilang Septiananda dengan NIM 204230239. Saya Zaid Muhammad dengan NIM 204230216. Saya Rizky Bintang Pertama dengan NIM 204233029. Baik, di sini kami bertiga untuk memenuhi mata tugas kuliah Fisiologi Pendidikan, Yaitu berupa UAS. Berikut video dari kami. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan belajar dan apa saja aktivitas belajar. Baik, saya akan memberi jawabannya. Baik, yang pertama itu menyampaikan atau menelaah, mencari atau mengkaji serta meneliti pembelajaran. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang dipelajari tersebut. Baik, sekian jawaban dari nomor 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar? Bagaimana cara guru meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Jawabannya, motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Salah satu strategi guru yang bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan membuatnya menjadi lebih aktif. Siswa yang aktif akan memiliki dorongan di dalam dirinya sendiri untuk selalu belajar dan merasa semangat ketika dia dihadapkan masalah karena memiliki keinginan untuk memecahkannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa kesuksesan dan atau kegagalan belajar disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Jawabannya adalah kesuksesan dan kegagalan belajar adalah hasil dari interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti motivasi, gaya belajar, dan kesehatan individu menentukan seberapa baik seseorang dapat memanfaatkan kesempatan belajar yang ada. Sementara itu, faktor eksternal seperti kualitas pendidikan, lingkungan belajar, dan dukungan sosial mempengaruhi ketersediaan dan kualitas kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam belajar, penting untuk mengoptimalkan kedua jenis faktor ini secara bersamaan. Sekian jawaban nomor 3 dari saya. Terima kasih. Sekian jawaban dari UAS Psikologi Pendidikan kami. Jika terdapat kesalahan, Mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih datang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu soalnya apa saja teori belajar dan berikan contoh satu teori belajar. Baik, teori belajar ada 4, yaitu teori behaviorisme dan teori kognitif dan teori humanistik dan teori konstruktivisme. Contoh dari teori behaviorisme adalah adanya sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Sekian penjelasan dari soal nomor 4. baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, faktor apa saja yang mempengaruhi kepribadian seseorang? Menurut saya, terbentuknya kepribadian setiap individu dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan fisik, kebudayaan, dan pengalaman. Faktor biologis dapat berupa keadaan jasmani ibu selama mengandung bayi dan faktor warisan biologis. Baiklah, itu.